kami bahwa kami sedang berjalan bersama dengan Tuhan menuju sorga mulia, dan kiranya kami tidak berjalan sendiri. Kami bersama dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak, dengan cucu, dengan menantu, dengan tetangga, dengan sahabat, kenalan yang kami boleh bawa kepada Tuhan. Sementara kami berjalan menuju kekekalan, kami masih ada dalam dunia ini. Ada banyak hal yang seringkali membingungkan kami. Bagaimana kami merespon, bereaksi terhadap situasi-situasi yang sulit, penyakit, kelaparan, penderitaan, kesulitan. Tuhan, kami perlu firman. Kiranya Tuhan berbicara kepada setiap kami melalui hamba-Mu yang terbatas ini. Tuhan yang menolongnya. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan pemberitaan firman pagi ini. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Shalom, selamat pagi. Kita bersyukur pada Tuhan, kita memasuki di bulan yang ketiga, bulan Maret, di minggu yang pertama. Hari ini kita masuk dalam satu tema dari kitab Wahyu yang berjudul Darah Kaum Martir. Tadi sudah kita bacakan dari ayat 1 sampai ayat 17 dari Wahyu pasal 6. Kita tidak akan mengulangi, saya akan hanya membaca di bagian yang sebentar menjadi tema kita yang harus kita perhatikan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari Rabu yang lalu ketika membahas what is man, apakah manusia, di bagian pertama kita sudah membahas tentang bahwa manusia terdiri dari yang materi, yang fisik, tubuh ini, yang kelihatan, yang sementara, dan juga yang kedua terdiri dari yang non-materi, yaitu roh, jiwa, yang sifatnya bukan materi. Dan di dalam bagian itu kita belajar bahwa satu hari antara tubuh yang bersifat materi ini yang kita sekarang miliki, saya bisa melihat Bapak Ibu Saudara bisa melihat saya, makin hari kita ada perubahan, rambut berubah, kulit berubah, penglihatan berubah, banyak yang berubah dari diri kita. Karena memang secara fisik, sejak manusia jatuh dalam dosa, Tuhan tidak mendesain kita terus-menerus tinggal di dalam dunia ini. Maka ada waktunya kita harus meninggalkan antara tubuh kita dengan nyawa dan jiwa kita harus berpisah. Bahasa Indonesia cukup tepat untuk memberikan pemahaman bahwa orang satu hari akan meninggal. Meninggal itu artinya maksudnya meninggalkan antara tubuh fisik kita, meninggalkan jiwa, meninggalkan tubuh. Tetapi ada satu pandangan yang namanya diambil dari istilah fisika, anihilasi. Anihilasi itu suatu istilah dalam ilmu fisika bahwa terjadi tabrakan antara partikel yang dengan yang antipartikel dalam istilah fisika. Lalu ketika tabrakan ini keduanya lenyap dan katanya dari ilmu fisika membentuk energi yang baru. Istilah itulah anihilasi dipakai, slide berikutnya. Anihilasi itu dipakai untuk membawa pemahaman bahwa satu hari katanya dalam pandangan ini dibawa dalam istilah teologi, dalam istilah Alkitab, padahal Alkitab tidak pernah bicara seperti itu. Bahwa manusia akhirnya akan dimusnahkan selama-lamanya. Jadi akhirnya jiwa akan hilang, dimusnahkan. Lalu nggak ada lagi orang dilemparkan ke dalam neraka yang kekal, nggak ada. Itu pandangan yang tidak alkitabiah. Pandangan yang menyesatkan bahwa kamu sekarang mau buat apa aja terserah. Tubuh ini mau dipakai buat apa aja terserah. Pikiran kita, hati kita yang bicara tentang nyawa, jiwa, istilah roh, kamu terserahlah. Kenapa? Toh nanti satu hari juga akan dilenyapkan. Maka orang yang mengambil pandangan ini, dia nggak ada tanggung jawab. Kalau saudara berpikir, satu hari saya ketika meninggalkan dunia ini, tidak ada lagi. Terus mau apa saudara? Kalau kita nggak ada lagi, saya yang seperti ini, yang berdiri di atas mimbar ini, nggak ada lagi. Saudara yang duduk juga nggak ada lagi. Tidak ada lagi, itu istilah anihilasi. Maka alirannya disebut anihilasionisme, aliran berarti.
penganut ajaran ini. Sangat berbahaya. Kenapa sangat berbahaya? Karena orang akan tidak punya tanggung jawab. Saya mau bunuh, mau berbuat jahat, mau curang kek, mau menyakiti hati orang, enggak ada urusan. Kenapa? Satu hari kita tidak ada lagi tanggung jawab karena kita akan dilenyapkan. Inilah ajaran anihilasionisme. Ini tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Itulah sebabnya kalau kita belajar dari kitab Wahyu, ini sekarang banyak podcast yang memahami tentang kembali menggaungkan tentang 666 akan terjadi antikris, lalu bagaimana dengan sistem dunia dikontrol oleh satu pribadi yang disebut dengan tadi 666 tadi antikristus dan sebagainya. Yang ujung-ujungnya adalah selalu menekankan pemahaman tentang kitab Wahyu yang secara tidak menyeluruh. Saudara, hari ini ketika membahas Wahyu pasal 6, saya berpikir, merenung dan berdoa, Tuhan, apa yang saya harus sampaikan kepada saudara? Apa yang kita harus dengar dari Wahyu pasal 6 ketika kita merenungkan satu tema tentang darah kaum martir. Darah kaum martir. Kalau saudara perhatikan tadi Wahyu pasal 6 ayat 1 sampai 17, ini merupakan satu penglihatan yang dilihat oleh Rasul Yohanes ketika dibuang di Pulau Patmos. Dia melihat ada 7 paralel, kalau kita membaca kitab Wahyu sedikit saja karena kita bukan pemahaman Alkitab, ada 7 bagian dari kitab Wahyu ditulis dari pasal 1 sampai pasal yang terakhir yang mengisahkan tentang sejak Yesus lahir sampai nanti Yesus datang kembali, maka ada 7 potongan yang sifatnya paralel yang makin ke pasal berikutnya makin intens, makin begitu kuat. Misalkan soal perang, akan dari dulu juga ada perang Pak, betul. Gempa bumi, dari dulu juga udah ada gempa bumi. Apalagi yang saudara mau sebutkan? Penyakit sampar, COVID, dulu juga udah ada sampar. Dulu juga ada penyakit seperti itu yang mewabah. Flu yang melanda dunia juga sudah terjadi. COVID bukan sesuatu yang baru sebetulnya. Maka kalau kita mau melihat sejarah, makin ke sini, maka semakin hari, semakin begitu kuat sampai kapan? Sampai kedatangan Kristus yang kedua kali. Maka itu akan terjadi peristiwa-peristiwa itu. Itu sebab tadi ketika saya menyanyikan lagu nomor 3, ketika kita lihat teksnya, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Tanda mujizat sertai tiap langkahku, Engkau bersamaku di dalam diriku, jadi bukti kebesaran-Mu. Saya merenungkan apa ya maksudnya mujizat menyertai tiap langkahku. Bagi orang-orang yang saudara baca tadi Wahyu pasal 6, dia tidak mengalami kalau mujizat yang saudara maksudkan adalah Tuhan lepaskan dia dari misalkan ancaman ketika dia memberitakan Injil, lalu orang akhirnya bertobat, wah puji Tuhan. Tapi kalau dia tidak bertobat, bahkan saudara diancam untuk dibunuh, apakah artinya Tuhan tidak memberikan mujizatnya? Kalau saudara memahami lagu ini hanya sebatas mujizat, selalu Tuhan tolong saya, selalu Tuhan tidak izinkan kesulitan, penderitaan, kesukaran menimpa diri saya, maka enggak cocok apa yang ditulis di dalam kitab Wahyu. Kita mesti mempunyai pengertian yang jauh lebih utuh, apa artinya mujizat. Apa artinya ketika kita membaca Wahyu pasal 6, mereka yang sudah pernah melayani Tuhan, menjadi saksi Tuhan, harus mengalami yang namanya kematian. Bahkan dibunuh, para rasul semua dibunuh kecuali Rasul Yohanes yang menuliskan Wahyu pasal 6 secara martir. Artinya ketika dia bersaksi, dia harus mengalami kematian karena Kristus. Saudara, kalau kita melihat di ayat yang ke-2 sampai ke-8, next berikutnya ada penunggang kuda. Ini sekali lagi Wahyu bicara tentang simbol-simbol yang saudara jangan sembarangan menafsirkan, tapi Alkitab biarlah menafsirkan Alkitab. Ada 4 kuda yang digambarkan di sana dengan penunggangnya. Saya secara singkat saja memberikan gambaran kesimpulan bagi saudara. Penunggang yang pertama yaitu penunggang kuda putih, ini gambaran daripada Tuhan Yesus Kristus. Digambarkan dia adalah pemenang menunggangi kuda putih.
Lalu gambaran yang kedua ada penunggang kuda merah, mewakili sebuah pembantaian. Saudara, namanya pembantaian, dia tidak melihat saudara kaya, miskin, pintar, bodoh, enggak lihat status, enggak lihat, semua tidak lihat latar belakang. Pokoknya kalau dia bantai, dia bantai. Termasuk ketika orang mengalami kematian karena COVID misalkan, tidak peduli apakah dia orang miskin, apakah dia orang kaya, orang penting, pejabat, kalau memang maut sudah mau datang, dibantai habis. Ini gambaran daripada kuda merah. Lalu ada lagi tadi, kita sudah baca dalam Wahyu pasal 6, penunggang kuda hitam. Ini mewakili apa? Akan ada kesukaran ekonomi, kemiskinan yang disebabkan ketidakadilan. Ketidakadilan di berbagai wilayah di dunia ini seringkali membuat orang tidak bisa menjadi kaya, tapi justru menjadi miskin. Dan yang kaya seringkali menjadi semakin kaya, semakin kaya, semakin kaya. Kenapa? Karena ada kuda hitam tadi. Karena dia bawa namanya kesukaran ekonomi, kemiskinan, karena berlaku tidak adil. Bukankah ini yang sedang ramai di Indonesia juga ketika bicara tentang ketidakadilan? Versi A, versi B, versi partai ini, versi partai macam-macam. Ini ketidakadilan terjadi. Maka orang berteriak tentang ketidakadilan. Yang keempat, tadi kita sudah baca juga, ada kuda yang warnanya dua. Kudanya berwarna hijau dan kuning. Ini mewakili apa saudara? Ini yang kita takuti. Apa? Kematian, maut, pedang, peperangan. Peperangan belum selesai. Israel tiap hari kalau kita nonton televisi selalu dipertunjukkan adalah bagaimana pembantaian orang-orang, anak-anak kecil, orang-orang tidak bersalah harus menderita dan sebagainya. Kematian, pedang, peperangan, Rusia, Ukraina juga belum selesai. Bencana, kelaparan, wabah, penyakit, sampar, ini semua kesulitan-kesulitan. Yang dihadapi oleh siapa? Penduduk dunia. Dan makin hari, makin kualitasnya makin terasa lebih hari lebih berat. Mari kita baca kembali untuk meringatkan kita kembali dari ayat 9 sampai ayat 11, Wahyu pasal yang ke-6. Saudara boleh mengikuti dari slide di atas. 1, 2, 3. Ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Mereka berseru dengan suara nyaring, berapa lamakah lagi, ya penguasa yang kudus dan benar? Engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang tinggal di bumi. Mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih. Dan kepada mereka dikatakan, mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi, hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Perhatikan ayat 9 sampai ayat 11. Berhubung waktu kita hanya akan melihat 3 ayat dari sini. Ayat 9, ayat 10, ayat 11. Ayat 9 bagian pertama ini bicara tentang apa saudara? Tentang orang-orang yang berkorban, nyawanya harus berpisah tadi dengan tubuhnya, karena mereka punya kesaksian, karena mereka punya iman, bahwa aku harus tetap beriman kepada Kristus. Di negara-negara tertentu, di tempat-tempat tertentu, menjadi orang Kristen bukan seperti saudara dan saya di Kelapa Gading. Menjadi orang Kristen ancamannya kematian. Tidak gampang kita bisa berkumpul seperti ini. Orang harus berkumpul bersembunyi untuk beribadah kepada Tuhan. Tapi ironisnya, di negara-negara yang memberikan kesempatan terserah, kamu mau kebaktian, kamu mau ibadat terserah, bebas. Mau nggak percaya Tuhan juga terserah. Justru kekristenan decline, justru kekristenan merosot tajam. Dan sangat sedikit orang yang masih mau pergi ke gereja beribadah kepada Tuhan. Negara-negara yang dulunya dipakai Tuhan untuk mencetuskan reformasi, justru orang-orang Kristennya sekarang sudah tidak lagi mau ibadah. Turun terus. Sangat ironis. Sementara di negara-negara
sembunyi-sembunyi untuk beribadah, untuk kebaktian. Mereka di sana justru imannya semakin hari semakin dikuatkan. Makin banyak orang justru yang mau beribadah kepada Tuhan. Walaupun ancamannya kamu bisa dimasukkan ke penjara, bahkan tidak jarang harus mengalami kematian. Darahmu akan ditumpahkan. Inilah hari ini yang kita mau lihat. Darah kaum martir. Darah, kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan dalam Imamat pasal 17 ayat 11, di sana dikatakan oleh Tuhan sendiri, karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Maka darah kita ini mengandung nyawa, maka tidak boleh sembarangan. Dulu dalam kitab Perjanjian Lama Imamat, jangan kamu makan darah. Sekarang kita kalau makan bakmi, kalau pakai darah enak juga ya. Ada orang suka makan darah ayam, darah babi, enak, kenyal-kenyal, empuk-empuk begitu. Enak, ada orang yang suka gitu. Kalau saudara dulu hidup di dalam Perjanjian Lama, saudara termasuk orang-orang yang dikutuk oleh Tuhan kalau makan darah. Kenapa? Karena Tuhan kasih tahu, kamu harus menghargai nyawa. Caranya gimana? Abstrak menghargai nyawa gimana? Supaya konkret itu ada darah binatang, kamu jangan makan, jangan ditim, nanti jadi empuk dibikin kotak-kotak kamu makan. Nanti kamu gak menghargai nyawa. Sangat sederhana, Tuhan kasih tahu dari mulai soal makanan kita sehari-hari. Maka Tuhan bilang dalam setiap makhluk ada nyawa, nyawa itu ada bukan di ujung kuku, tapi ada di darahnya. Maka sekarang kita memahami kenapa darah daripada Habel, kalau kita perhatikan ketika Kain membunuh Habel, maka Tuhan bicara di dalam kitab Kejadian, Kain, darah Habil adikmu teriak kepadaku. Saudara baca di dalam kitab Kejadian, darah adikmu. Darahnya kamu tumpahkan, nyawanya kamu bunuh. Tapi ketika selesai fisiknya berpisah dengan nyawanya, darahnya berteriak, artinya memohon pengadilan dari Tuhan kepada Kain yang tiba-tiba membunuh si Habil karena iri hati. Saudara yang kasih Tuhan, di bagian pertama kita melihat bahwa orang-orang percaya yang memegang teguh kesaksiannya kepada Kristus seringkali harus kehilangan nyawanya. Istilah martir dari kata martus yang berarti witness, menjadi saksi. Sekarang kita maukah menjadi saksi Kristus? Kalau di konteks kota Jakarta, apalagi di Kelapa Gading gereja, ada ratusan gereja di baru sekelapa Gading. Kita nggak ada kesulitan. Kita nggak mungkin bersaksi cerita sama tetangga kita, ayo pergi ke gereja Ci, Om, Tante, mau nggak ikut saya ke gereja? Terus kita dilaporkan ke RT, ke RW, terus kita ditangkap Satpol PP, dibawa Koramil. Ada? Nggak ada. Nggak ada ancaman seperti itu. Tapi jangan coba-coba saudara pergi ke Korea Utara untuk ajak orang jadi orang Kristen. Ketika dilaporkan, habis kita masuk penjara dan tidak jarang dimatikan, dieksekusi oleh pemerintah korut. Ini yang terjadi saudara. Maka orang-orang yang mau bersaksi, yang mau menjadi martir tadi, witness, saksi Kristus, martus tadi, seringkali harus siap. Apakah kamu siap mencurahkan darahmu, nyawamu, supaya engkau menjadi saksi Kristus? Apakah Indonesia harus menjadi seperti Korea Utara terlebih dahulu, baru saudara dan saya mau bersaksi? Kan tidak harus. Kita bersyukur bisa mendidik anak kita, bawa dia ke sekolah Kristen. Kita bersyukur bisa ajak orang kenal Tuhan. Kita bersyukur podcast, YouTube, apapun kita bisa share. Ini masa yang Tuhan kasih anugerah. Saya juga nggak tahu dan tidak ada orang tahu berapa lama lagi Tuhan kasih kesempatan buat saudara dan saya. Ajak suami, istri, cucu, menantu untuk datang mengenal Tuhan. Bagian pertama, Yohanes melihat darah para orang kudus. Yohanes, Alkitab tidak tertarik melihat darah orang jahat, orang fasik, orang yang melawan Tuhan, enggak tertarik. Tetapi darah orang yang mengasihi Tuhan, bawa nama Kristus, bersaksi, melayani, menginjil, harus
dibunuh. Maka Yohanes melihat jiwa mereka berteriak dari sorga. Kenapa? Karena iman harus kehilangan nyawa. Saudara, kalau berkorban, yakinkan kalau kita mengalami kesulitan, pikir baik-baik. Saya juga harus berpikir baik-baik. Apakah saya menderita, apakah saya susah, apakah sukar karena Kristus, atau karena saya sendiri, karena kesalahan saya sendiri. Banyak orang dikit-dikit teriak protes sama Tuhan, salahkan Tuhan, padahal salahnya sendiri. Kita seringkali lupa untuk melihat diri kita, introspeksi. Bagaimana kita menjalani kehidupan kita. Saudara, ketika saya menuliskan bagian awal ini, kita termasuk saya seringkali malu dengan darah orang kudus tadi. Yang dilihat oleh Rasul Yohanes. Kita melayani Tuhan belum sampai mencucurkan darah. Paling mencucurkan keringat. Itu juga karena AC-nya lagi rusak. Jadi panas, gak ada kipas angin, kita keringetan. Terus kita marah-marah, gue udah capek, udah lelah, gue gak dihargain, gue disinggung, gue difitnah, gue diginiin, gue digituin. Gue gak mau lagi melayani Tuhan, percuma. Ke gereja, gue gak mau lagi dah, percuma. Capek gue. Waktu saya renungkan bagian awal, darah orang kudus. Mereka bukan lagi keringat, bukan lagi diomongin, difitnah atau di segala sesuatu yang sifatnya cuma di tataran yang sangat permukaan, bukan. Tapi mereka mencurahkan darah mereka untuk melayani Tuhan. Untuk tetap bersaksi kepada Tuhan. Ini bagian yang pertama. Kita lihat bagian kedua di ayat yang ke-10. Ini ada seruan. Ada doa yang dinaikkan di dalam sorga tadi di dalam Wahyu pasal 6. Mari kita baca sama-sama ayat 10. 1, 2, 3. Mereka berseru dengan suara nyaring, berapa lamakah lagi ya penguasa yang kudus dan benar. Engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang tinggal di bumi. Saudara perhatikan, apakah Tuhan enggak bertindak? Tuhan, mana penghakimanmu? Mana keadilanmu? Ini teriakan doa dari siapa saudara? Ini orang yang sudah mati. Kalau pandangan anihilasionisme tadi, ini orang sudah dilenyapkan nantinya. Enggak ada. Tapi Wahyu Alkitab katakan, mereka, darah mereka, ketika dilihat oleh Rasul Yohanes, sedang berteriak kepada Allah. Minta apa? Penghakiman keadilan Tuhan. Waktu kita merenungkan bagian ini, Pak, ini enggak salah. Enggak cocok dong Pak, dengan Stefanus. Jangan tagungkan atas mereka, darah mereka. Stefanus waktu mau mati, sudah ditimpuk batu, dirajam, bilang seperti itu. Enggak cocok dong Pak dengan apa yang Tuhan Yesus katakan di atas kayu salib dalam Lukas 23 ayat 34. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tuhan Yesus di atas kayu salib. Bapa, ampuni mereka. Mereka tidak tahu menyalibkan aku di atas kayu salib yang sebentar kita peringati dalam perjamuan Tuhan. Sekarang orang-orang yang mati martir bersaksi. Teriak dari dalam sorga. How long, O Lord? Berapa lama lagi? Dalam kitab Habakuk kita juga mendengar teriakan dari Habakuk. Pemazmur juga teriak, berapa lama lagi Tuhan? Berapa lama lagi engkau tidak menjawab kami? Ini orang-orang di dalam kekekalan, di bawah mezbah itu, Yohanes melihat sedang berteriak kepada Tuhan. Ya Allah, berapa lama lagi? Ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi, tidak membalaskan darah kami. Saudara perhatikan, ada perbedaan dari para martir ini. Para martir ini minta pembalasan bukan demi diri mereka. Loh, mereka udah mati. Sekarang mereka minta pembalasan keadilan Tuhan demi Allah sendiri. Karena mereka menyerahkan nyawa mereka dimatikan, dibunuh bukan karena kesalahan mereka.
tapi justru karena beriman kepada Kristus. Sekarang ketika mereka sudah ada dalam kekekalan, mereka teriak, kiranya imanku kepadamu, engkau yang membela bahwa aku tidak salah memilih Kristus. Inilah teriakan dari kekekalan, dari sorga ketika mereka berdoa kepada Tuhan, minta keadilan Tuhan. Saudara pernah berdoa minta keadilan Tuhan? Waduh Pak, kayaknya kurang alkitabiah Pak, kayaknya balas dendam. Motif daripada para martir yang bisa saudara dan saya teladani adalah ketika sesuatu terjadi, ketidakadilan, penganiayaan apapun yang saudara alami karena sikap orang tertentu, kelompok tertentu, kita datang kepada Tuhan di dalam doa seperti pemazmur. Tuhan, nyatakan keadilan-Mu. Biarlah Engkau dimuliakan ketika Engkau bertindak dalam status kasus yang aku alami. Aku punya kasus ini Tuhan. Aku datang kepada Tuhan. Aku mengalami ketidakadilan. Sekarang Engkau Allah yang maha adil. Bertindaklah, hakimilah dengan keadilan-Mu. Kalau seperti itu saudara, maka bukan saudara yang dimuliakan, betul? Bukan saudara, tapi yang dimuliakan siapa? Tuhan sendiri. Tuhan akan dimuliakan. Maka ketika Tuhan membela saudara, membela saya, kita tidak akan bilang, tuh syukurin lu, gue udah bilang dari dulu. Lu sih berani lawan gua, lu jangan lawan gua. Makanya Tuhan gitu, makanya lu bukan begitu. Justru ketika sesuatu terjadi di dalam doa yang kita naikkan kepada Tuhan, kita semakin takut dan gentar kepada Tuhan. Ini doa namanya minta keadilan Tuhan terhadap musuh Tuhan. Hati-hati saudara, tidak semua orang yang menjadi musuh saudara adalah musuhnya Tuhan. Bisa jadi memang saudara yang bermasalah, makanya dia bermusuhan sama saudara. Tapi kalau kita sudah bergumul seperti para martir ini, aku mati karena aku membela, aku beriman kepadamu. Saya yakin Tuhan akan menjawab doa saudara, doa saya. Dia akan mengabulkannya. Persis seperti di bagian yang terakhir, bagian yang ketiga. Jubah putih Tuhan berikan. Satu persatu dikasih jubah putih. Dengan satu kalimat Tuhan tambahkan, sabar, sabar. Mari kita baca bagian yang ketiga dari ayat 11. 1, 2, 3. Mereka masing-masing diberikan jubah putih, sebab mereka dikatakan harus beristirahat sedikit waktu lagi, hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Jadi Tuhan bilang sabar ya, ini aku kasih kamu sehelai jubah putih. Apa artinya dikasih sehelai jubah putih? Jubah putih ini melambangkan satu kebenaran, sebuah pengakuan dari Tuhan bahwa engkau adalah orang benar, engkau tidak salah ketika engkau mati demi aku. Aku kasih jubah putih sebagai tanda kebenaran. Juga sebagai reward, sebagai upah. Dalam 2 Timotius 4 ayat 8 dikatakan, sekarang telah tersedia bagiku apa? Mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil. Pada hari itu, bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangan. Saudara merindukan kedatangan Tuhan? Wah takut Pak. Nanti kalau Tuhan datang saya belum siap gimana? Makanya sekarang siapkan diri. Supaya jangan takut kalau tiba-tiba Tuhan datang seperti pencuri. Maka tiap-tiap hari Alkitab katakan berjalanlah bersama dengan Tuhan. Tadi lagu sebelum kita mendengar firman, aku sedang berjalan bersama dengan Tuhanku. Mas saya teringat dalam doa, saya jalan sendirian atau saya jalan bawa istri, bawa anak, bawa keluarga, bawa teman, bawa sahabat menuju sorga. Bawa pacar, bawa siapa kita? Sendirian lenggang-lenggang kangkung. Yang penting aku berjalan bersama dengan Tuhanku. Dadah, sorry ya aku jalan dulu, tinggal sendiri. Apakah gambaran orang yang bersuka cita berjalan bersama dengan Tuhan seperti itu? Tidak, saudara.
makan sendiri sama makan bersama dengan teman, sahabat, atau orang yang kita kasihi beda nggak? Halo? Kita makan sendiri, makan itu ada bakmi, enak banget. Terus kita makan, tar gue makan sendirian gitu, nggak ada orang itu. Atau kita makannya sama teman, sama sahabat, yuk kita pergi yuk ke Glodok, masuk gang kecil sana, pancoran, belok kiri, belok kanan. Di situ ada baku teh, enak banget. Kita pergi sendirian, kucela-kucelu. Tapi kita makannya sama pacar kita, sama istri kita, sama suami kita, sama teman kita, sama sahabat kita. Lebih enak mana saudara? Halo? Oh Pak, saya enakan sendiri Pak, nggak ada yang minta. Saya nggak usah traktir orang Pak, enakan sendiri Pak. Wah ini saudara ada masalah, ini ada masalah. Sukacita itu bukan sendirian, heran itu. Kenapa ya orang tua kalau berkorban bagi anak, itu orang tua padahal keluar duit loh, kasih angpau, baru Sincia nih. Tapi dia senang. Kita memberi angpau, kita kan rugi keluar, tapi kita senang. Berkorban tapi senang, coba bagaimana? Dalam hal yang sederhana aja Tuhan udah kasih tahu. Kalau kamu berkorban, kamu bisa bersukacita. Cocok dengan orang-orang yang ada di sorga tadi, yang teriak, udah korban darah, terus mereka bersukacita tapi berdoa kepada Tuhan. Minta, enggak lagi meratap, oh Tuhan gimana, enggak. Lagi minta keadilan Tuhan. Terus Tuhan jawab, ini sabar ya, aku kasih jubah sebagai tanda. Kamu memang sudah berbuat yang benar. Aku kasih bukti jubah putih. Makanya Paulus katakan bukan hanya kepada aku sebagai rasul. Tapi kepada semua orang akan diberikan mahkota kebenaran dari Tuhan. Mereka yang merindukan kedatangannya. Sederhana. Ketika saudara merindukan kedatangan seseorang, saudara pasti mempersiapkan. Saya rindu Pak ketemu bos. Ada gak yang rindu sama bos? Kapan bos saya pulang Pak? Kok kamu rindu? Iya saya rindu diperintah sama bos saya Pak. Bos saya kalau udah perintah saya Pak. Waduh pemuda-pemuda saya senang Pak. Kok bisa jadi makin pinter saya Pak? Ada gak yang begitu? Kebanyakan bos lagi keluar aman tenang. Ngapain? Yuk kita pulang sorean pulang. Ntar lewat jam 1 gak apa-apa. Kebanyakan kan kita begitu. Makanya saudara gak siap, nanti kalau dinilai ditanyain langsung kita gemetaran keringat dingin. Aduh mati gua. Bosnya datang pulang lagi, mendadak lagi gak bilang-bilang. Itu sekretaris kenapa gak bilang-bilang? Biasanya dia kasih tahu kalau dia bos mau pergi, dia kasih tahu. Ini bos tiba-tiba muncul. Sengaja bosnya main tak kumpet, keluar balik lagi. Kaget dia. Saudara, ini gambaran. Kalau kita menantikan kedatangan Tuhan, kalau kita rindu, kita itu siap-siap. Amin. Ini contoh sederhana kepada orang yang di atas kita aja kita selalu merasa diawasin. Ada orang mesti diawasin terus. Mesti pasang CCTV, kalau perlu 10 CCTV di semua, setiap meter semua di zoom in, bisa pakai suara supaya dipantau. Aduh, ini karyawan pasti nggak beres. Tapi kalau karyawan yang beres, Pak nggak usah pakai CCTV Pak semua. CCTV-nya ada dalam hati saya. Waduh. Ini bos, kamu minta gaji berapa? Minta gaji berapa? Saya komitmen Pak. Mau dilihat, mau gak dilihat, pokoknya saya tetap tanggung jawab. Ini orang yang baik, yang berintegritas. Tuhan ingin saudara dan saya. Rindukan kedatangan Tuhan. Jangan hanya waktu kita susah. Biasa orang kalau susah, kapan Tuhan Yesus datang ya? Susah bener hidup gua, mau bayar uang sekolah gak ada uang. Ntar mau pergi gak bisa, mau makan hari susah. Kapan aku rindu bertemu dengan Yesus. Aku rindu memandang wajahnya. Dia rindu. Ada pertemuan. Dia pokoknya nyanyi pengen ketemu Tuhan. Karena dia lagi apa? Lagi susah. Lagi sakit. Apalagi kalau udah divonis tinggal 2 bulan lagi. Waduh, kita rindu dah. Habis udah gak ada opsi, udah gak ada pilihan. Tapi kalau saudara divonis, saudara sehat semuanya. Semua kandungan darah normal. Kemungkinan saudara bisa umur sampai 110 tahun. Waduh, 110 gak salah dok. Maka saya akan hura-hura pakai waktu saya. Nanti 109 kurang 1 minggu, saya baru ke gereja. Saya baru melayani Tuhan. Tidak seperti itu. Jubah diberikan
Ketika saudara hidup di dalam kebenaran dan kita berkorban bagi Tuhan. Saya mencari tahu dari satu yayasan namanya Open Doors. Di dalam dunia ini, saudara mengenaskan waktu saya baca ini, saya berdoa, Tuhan ampuni saya. Kalau saya seringkali mengeluh, seringkali saya kurang puas dengan apa yang Tuhan berikan. Satu hari ada sekitar 13 orang yang mati martir karena iman kepada Kristus. Ini catatan dari Open Doors bulan Januari. Berarti ada satu orang Kristen yang mati martir dalam waktu 2 jam. Ini kita tadi dari jam 8, sekarang sudah jam 9. Nanti jam 10, satu orang Kristen mati seluruh dunia. Martir karena Tuhan. Saudara coba rajin-rajin buka Open Doors di websitenya. Mendengar kesaksian mereka yang mempertahankan iman harus mati karena imannya kepada Kristus. Data dari bulan September sampai Oktober 2023, 2022 sampai 2023, saya membacakan bagi saudara, ada 4.125 orang percaya di penjara tanpa diadili, dan seringkali dihukum mati, ada 4.000-an selama setahun. Ada 3.906 orang percaya diculik. Dulu ada pemerintahan tertentu, diam-diam hilang orangnya. Protes sama pemerintah, diculik, hilang. Kemana? Dia ambil tengah malam. Nggak bisa sembarangan. Termasuk kalau saya ngobrol sama sopir taksi di Singapura, di sini nggak bisa macam-macam protes-protes. Bisa malam-malam diciduk kita, hilang gitu. Makanya aman-aman aja Singapura, kata sopir taksi itu. Dulu juga Indonesia pernah ngalamin itu. Tiba-tiba kita bangun, di sana ada mayat, di sana di karung, di pasar ada mayat. Itu namanya Petrus, bukan Rasul Petrus, tapi penembak misterius. Nggak tahu yang nembak siapa, pokoknya udah pada mati aja di jalanan. Itu pergi ke tempat-tempat tertentu, saudara tahu itu. Ada itu. Ini 3.906 orang Kristen diculik karena kamu Kristen, diculik. Lebih dari 3.200 orang Kristen diperkosa, mengalami pelecehan seksual, dipaksa menikah dengan orang yang tidak percaya. 42.849 pengikut Kristus mengalami pelecehan, baik mental maupun fisik. Hampir 300.000 orang Kristen dipaksa meninggalkan rumah, pergi bersembunyi atau kabur dari negaranya. Ini banyak terjadi, saudara. Di negara-negara yang melarang kekristenan, mengancam, maka orang lari meninggalkan negaranya supaya dia tetap menjadi orang Kristen. Sudah pernah memikirkan ada orang-orang seperti itu? Pak, kayaknya saya masih mikirin biologi, Pak. Saya masih mikirin mata kuliah saya kapan selesai, nggak kepikiran. Sudah saya kasih tahu, kita bersyukur bisa ada di Indonesia, di negara-negara tertentu, untuk tetap bisa beriman, tidak gampang. Terakhir saya membaca seorang pastor, seorang pendeta namanya Zakaria. Dia tinggal di Nigeria, berurusan dengan militan namanya militan Fulani. Dia bersaksi. Saya baca kisahnya hampir menitiskan air mata. Seorang hamba Tuhan ketika mau melayani di Nigeria, kita tahu sebagian sudah menjadi orang Kristen, tapi ada kelompok-kelompok militan tertentu ketika dilayani, istrinya dibunuh, anak-anaknya juga dibunuh. Terus dia teriak kepada Tuhan, kenapa Tuhan? Saya melayani Tuhan. Saya tidak bayangkan kalau saya melayani jadi pendeta, istri saya dibunuh, anak-anak saya dibantai. Inilah yang terjadi dengan seorang pendeta namanya Pastor Zakaria di Nigeria. Dia berdoa, dia bergumul, tapi dia tetap setia. Dan saya mengutip apa yang dikatakan untuk mengakhiri firman Tuhan hari ini. Pendeta ini berkata, pada awalnya sulit untuk menerima kematian istri dan anaknya, namun saya akhirnya dapat bersyukur bahwa Tuhan tahu segalanya. Waktu Tuhan memanggil mereka pulang sudah tiba. Dan saya tahu bahwa Tuhanlah segalanya bagi saya. Bukankah ini kita sering nyanyikan? Yesus segala-galanya, mentari hidupku,
Ketika saya pilih lagu-lagu untuk saudara dan saya nyanyikan, saya bergumul Tuhan, supaya setiap kata-kata puji-pujian boleh menguatkan kita setia kepada Tuhan. Supaya ketika Tuhan bilang sabar, kamu harus masih menunggu waktu. Harus beristirahat sedikit waktu lagi. Ini yang bicara siapa? Tuhan. Sabar, sedikit waktu lagi. Tuhan bilang di dalam ayat 11 tadi, hingga apa? Genap. Jumlahnya berapa Tuhan? Tadi udah 13 orang satu hari dibantai. Sampai berapa lama lagi saya tunggu? Tuhan kasih tahu nggak? Bukan 13, nanti 130 orang baru aku datang. Oh enggak, 1.300. Kalau udah 1.300 baru aku datang. Enggak, 1.300.000. Enggak ada yang tahu. Alkitab tidak pernah beritahu sampai jumlah berapa orang-orang yang berkorban bagi Kristus, darahnya tercurahkan bagi martir bagi Kristus. Baru Tuhan datang menghakimi, enggak ada yang tahu. Demikian juga saudara dan saya. Ketika kita berdoa, Tuhan, how long? Berapa lama lagi saya harus merawat suami saya, merawat istri saya, memperhatikan anak-anak saya, mendidik mereka, sampai berapa lama lagi? Mertua saya, menantu saya, teman saya bisa bertobat, sampai berapa lama lagi? Enggak ada yang tahu. Tapi tugas saudara dan saya adalah teruslah menjadi saksi, witness, martir tadi. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita berdoa kepada Tuhan, biarlah kita boleh bersyukur atas anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan lupa juga berdoa bagi mereka yang sedang lari dari negaranya karena menjadi orang percaya, menjadi orang Kristen. Jangan lupa juga menginjil, membawa jiwa-jiwa di sekitar kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Kami seringkali lupa akan panggilan menjadi pemberita Injil. Kami terlalu nyaman dengan kesibukan diri kami sendiri. Kami lupa mendoakan mereka yang sedang menderita. Para misionaris, anak-anak Tuhan, orang Kristen yang harus dianiaya, mengalami pelecehan, dan banyak hal penderitaan. Sementara kami dalam keadaan yang baik-baik saja. Bukan berarti kami lebih beriman dari mereka, justru seringkali terjadi. Mereka lebih beriman dari kami. Dan gereja lebih berkembang pesat di tempat-tempat seperti itu dibandingkan di tempat-tempat dengan segala kenyamanannya. Tuhan ampuni kami. Biar firman-Mu hari ini mengingatkan kami tidak perlu menunggu situasi menjadi sulit, penyakit datang, penderitaan dan segala musibah datang baru kami bergerak cerita menjadi saksi Kristus. Tapi ketika kami dalam keadaan nyaman, semua keadaan baik, anak-anak sehat, ada pekerjaan, kami bisa ke gereja, kami bisa menyanyi, memuji Tuhan, beribadah, membawa anak-anak kami diingatkan supaya kami jangan lupa Wahyu pasal 6. Ada teriakan orang-orang benar di dalam sorga yang masih Tuhan katakan kamu harus menunggu sedikit waktu lagi sampai genap. Terima kasih buat firman hari ini. Kami tidak menjadi takut dan khawatir akan segala sesuatu yang terjadi. Tapi justru kami semakin mendekat dan mencintai, mengasihi-Mu melewati berbagai tantangan pergumulan yang ada. Sertai anak-anak-Mu, jemaat-Mu yang sekolah, yang bekerja, yang berdagang, yang berusaha, bahkan dalam setiap keadaan apapun yang mereka alami. Biarlah Tuhan menyertai mereka. Demi Kristus kami berdoa dan mengucap syukur untuk firman. Amin. Sambil tetap bangkit berdiri, kita membacakan pengakuan iman rasuli bersama-sama dengan seluruh orang percaya. Mari kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut,
Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, ampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Saya persilakan Ibu Moili membacakan persiapan untuk perjamuan Tuhan dari 1 Korintus pasal 11.